Shalom saudaraku, salam bertemu lagi di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku semuanya dimanapun berada saat ini dalam keadaan baik dan sehat dan masih dalam lindungan Tuhan senantiasa. Sebelum kita masuk kepada perenungan firman Tuhan malam ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang memelihara kehidupan kami, Bapa yang maha baik, sumber segala berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah Tuhan yang telah Tuhan limpahkan bagi kami hingga pada saat ini. Terima kasih Bapa, pemeliharaan-Mu sungguh baik di dalam kehidupan kami. Hingga malam ini Tuhan, kami masih dapat merenungkan kembali firman-Mu. Bapa di surga, ajar kami Tuhan dalam perenungan firman-Mu malam ini, agar kami mengerti tentang firman Tuhan, agar kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami yang lemah ini, supaya kami dikuatkan senantiasa, diteguhkan senantiasa, iman dan kepercayaan kami bertumbuh selalu di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan perenungan firman Tuhan malam ini kepada tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Ibrani 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi, yang menerima jabatan imam, mendapat tugas menurut hukum Taurat, untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek, yang bukan keturunan mereka, memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangka bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia, yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Seseorang akan dikenal dari namanya ketika orang tersebut memiliki pengaruh yang besar, di mana kehidupannya menunjukkan karisma bagi banyak orang. Di sini kita bisa melihat Melkisedek adalah seorang imam yang memiliki kedudukan istimewa dalam sejarah kehidupan bangsa Israel. Dan dalam hal ini juga ada Abraham yang dijuluki sebagai bapa orang percaya, memiliki status yang tidak kalah terhormat juga. Dari bacaan kita pada malam ini, terlihat mereka berdua saling menghargai. Melkisedek adalah seorang Raja Salem dan sekaligus juga seorang imam. Secara politik dan keagamaan, Melkisedek memiliki kedudukan penting yang istimewa. Julukannya sebagai Raja Kebenaran dan Damai Sejahtera menggambarkan kebesarannya. Sedangkan Abraham merupakan bapa leluhur bagi bangsa Israel, yang dimana statusnya merupakan sejarah Israel yang sangat vital.
Bila kita melihat kepada sifat karakter manusia yang sudah ada bibit dosa, maka sesungguhnya mereka berdua bisa saling mengutamakan keegoannya, di mana Melkisedek memiliki keagungannya sebagai raja dan imam, dan Abraham memiliki kemewahannya sebagai orang bapa percaya dari bangsa Israel. Tetapi hal ini tidak dilakukan oleh mereka berdua, melainkan mereka hidup saling menghargai, di mana Melkisedek mempunyai inisiatif untuk menghormati dan memberkati Abraham yang pulang setelah mengalahkan raja-raja lain. Sebaliknya, Abraham tidak lupa bahwa penghargaan yang diterima dari Raja Melkisedek dibalasnya dengan memberikan persembahan kepada Melkisedek, yaitu 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Jadi jelas bahwa orang besar dalam hal ini, baik Melkisedek maupun Abraham, adalah orang yang sudah menunjukkan integritas yang baik, menunjukkan sikap saling menghargai yang perlu dicontoh bagi bangsa. Dalam hal ini adalah bangsa Israel. Jadi saudaraku, kehidupan saat ini haruslah bisa saling menghargai. Dengan saling menghargai, kita tentu akan memiliki kehidupan bersama yang lebih baik, tidak membandingkan satu dengan yang lainnya, baik dari segi kebiasaan, latar belakang, dan sifat. Tetapi lihat itu adalah sebagai sesuatu yang perlu disempurnakan. Untuk menciptakan kehidupan yang damai dan indah, janganlah hendaknya kita menggunakan kelebihan dan kekuatan kita untuk merendahkan orang lain. Tetapi sebaliknya, saudaraku, marilah kita saling mendoakan, membawa kepada Allah saudara kita, supaya Tuhan selalu melindungi mereka. Teruslah kita membawa dalam doa agar semua saudara kita dapat hidup saling menghargai dengan ketulusan, sehingga hidup kita tetap menjadi baik, hidup kita tetap menjadi dampak bagi banyak orang. Mari saudaraku, ingatkan kembali dalam kehidupan kita untuk kita saling menghargai di tengah dunia yang tidak menghargai manusia saat ini. Bawalah dampak perubahan yang baik, bawalah berkat yang baik bagi banyak orang, supaya saudaraku, dunia yang tidak baik ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang baik, yang mulia hatinya mau menghargai sesamanya. Kiranya renungan firman Tuhan malam ini dari kedua tokoh yang besar ini bisa menjadi contoh dalam kehidupan kita untuk bisa saling menghargai. Marilah kita memohon selalu pertolongan Roh Kudus untuk kita dimampukan menghargai sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang memelihara hidup kami, Bapa yang mengajari kami kasih kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, renungan firman Tuhan malam ini boleh kami baca Bapa, boleh kami dengarkan, dan kami mohon Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk kami melakukannya. Bapa, ajar kami untuk selalu hidup saling menghargai. Buang dari kami untuk memandang sesama kami dari segi sifat, karakter, latar belakang, dan kebiasaan-kebiasaannya. Supaya Bapa, kami melihat sesama kami dengan mata kasih Tuhan, dan kami tahu betapa pentingnya saling menghargai. Karena Tuhan sudah berkata, hidup saling menghargai akan menciptakan perdamaian, akan menciptakan kehidupan yang baik. Mampukan kami Tuhan, buang keegoan kami, agar kami sungguh hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Tak lupa juga kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Bapa, kami berdoa pemulihan bagi bangsa negara kami boleh terus terjadi. Tuhan, gerakkanlah para pemimpin kami untuk bekerja dengan baik dan benar, menjalankan seluruh tugas tanggung jawab yang sudah diemban dengan baik dan benar. Bapa, biarlah para pemimpin kami sanggup memperhatikan kesejahteraan rakyat-Mu, dan biarlah segala program pembangunan, program yang mensejahterakan rakyat-Mu dapat berjalan dengan baik. Dan biarlah waktu demi waktu
peningkatan kesejahteraan di bangsa negara kami boleh terjadi. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa bagi dunia ini Tuhan. Sungguh banyak kekacauan terjadi. Sungguh banyak orang yang tidak baik hatinya. Tapi kami mau berdoa bagi mereka Bapa. Tuhan yang hadir menegur mereka, mengajar mereka, supaya orang-orang boleh semakin banyak yang mempermuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Boleh semakin bertambah terus umat Tuhan yang tulus dalam memuji dan menyembah Tuhan. Bapa di surga, sungguh kami hanya berpegang padamu Tuhan di tengah keadaan dunia saat ini. Dan biarlah kami, keluarga kami, saudara kami, semuanya Tuhan, sungguh selalu menyerahkan kehidupan kami pada tangan-Mu. Jangan biarkan kami Tuhan tertarik oleh kenikmatan dunia ini yang membawa kepada kesesatan. Tetapi Bapa, biarlah kami hidup di dalam ketaatan pada Tuhan, hidup dalam kepatuhan pada perintah Tuhan, dan terus ingatkan kami bahwa tujuan kami hidup di dunia ini hanyalah untuk memuliakan Tuhan. Hingga pada waktunya nanti Tuhan memanggil kami, sungguh kami boleh berada bersama dengan Tuhan di surga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah, kasih setia, dan berkat yang Bapa berikan bagi kami. Di malam ini Tuhan, kami akan kembali beristirahat. Bapa, jagai kami, lindungi kami dalam istirahat kami, supaya kami boleh menikmati malam hari ini dengan baik. Hingga esok pagi Tuhan, kami dibangunkan kembali dengan berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, ampunkan kami atas segala dosa pelanggaran kami, supaya kami tetap boleh di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan permohonan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih saudaraku sudah merenungkan firman Tuhan malam ini. Kiranya firman Tuhan yang boleh kita baca dan renungkan malam hari ini terus meneguhkan kita untuk menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati saudara sekalian dimanapun berada. Sampai jumpa di perenungan berikutnya. Tuhan Yesus berkati.